Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, saya dari kelas 19A4. Saya akan membuat video tentang konsep dasar manajemen perubahan. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan dengan dosen pengampu Dr. Retno Purwani Setianingrum. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk menerapkan pengetahuan, saran, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang terkena dampak dari proses tersebut. A. Tujuan dan manfaat manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan usia organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin, di mana direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Pada dasarnya, tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Macam-macam perubahan. Yang pertama, perubahan tidak berencana, yaitu seperti perubahan karena perkembangan zaman dan perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, perubahan secara berencana, yaitu perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Tujuan perubahan adalah ke arah sukses organisasi. Dapat diperhatikan orang-orang sukses di sekitar kita, pastilah kesuksesan tersebut mereka dicapai dengan melakukan perubahan. Henry Ford, Mahatma Gandhi, Bill Gates merupakan contoh orang-orang sukses yang meraih prestasi gemilang dengan melakukan perubahan. Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seseorang pembisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan satu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses, yang diperlukan adalah kemenangan yang berkelanjutan. Jadi, kita tidak bisa lagi merasa puas karena telah meraih satu prestasi. Kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Mengapa orang takut berubah? Walaupun perubahan merupakan suatu keharusan, kita sering merasa ragu atau bahkan enggan untuk melakukannya karena 3 alasan berikut. Alasan pertama yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang akan menanti di depan kita. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Bandingkan dengan melangkah dalam ruangan yang terang. Walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Yang kedua, risiko merupakan alasan berikut yang sering terdengar. Risiko memang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan. Untuk mengubah nasib dari seseorang, pengangguran menjadi seorang yang memiliki perubahan. 3. Perubahan seringkali diikuti dengan kesulitan. Kesulitan mencari modal, kesulitan memilih lokasi usaha, mengurus perizinan yang diperlukan, memproduksi barang, dan memasarkan produk yang akan mengikuti seseorang yang memutuskan untuk mencoba memenuhi usaha baru. Bagaimana melakukan perubahan? Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan. Namun yang berikut ini adalah cara-cara yang telah sukses dilakukan oleh pembisnis kondang, maupun cara yang diusulkan oleh konsultan bisnis. Jack Welch dari General Electric menawarkan 2 cara ampuh yang telah membantunya mengubah GE menjadi perusahaan raksasa kelas dunia.
Cara pertama adalah destroy your business. Ketika Jack Welch memimpin GI, ia tidak menerapkan strategi planning seperti yang biasa dilakukan oleh pemimpin perusahaan lain. Ia menerapkan destroy your business untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui Destroy Your Business, Jack Welch mengajak karyawan GI untuk mengidentifikasi kelemahan GI dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GI di masa depan. Yang kedua, setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah Grow Your Business untuk memacu jajaran GI untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, dan memacu perubahan GI agar tidak hanya tetap eksis, tetapi juga menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang, relatif terhadap para pesaing baik yang besar ataupun yang kecil. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan. Tahapan dalam manajemen perubahan. Perubahan memiliki tahap-tahapannya. Pertama, adanya dorongan dari dalam atau dorongan internal, kemudian adanya dorongan dari luar atau eksternal. Untuk manajemen perubahan, perlu diketahui adanya tahap perubahan. Tahap-tahap manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap pertama, identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Tahap kedua, perencanaan perubahan. Tahap ini diharuskan dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik dan pemilihan strategi umum. Dalam proses ini dipertimbangkan adanya faktor pendukung agar proses perubahan terjadi dengan baik. Tahap 3 merupakan tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan dan perubahan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu proses perubahan sedang terjadi, maka kemungkinan akan timbulnya masalah. Untuk itu diperlukannya monitoring perubahan. Tahap 4 merupakan tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu, tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi dapat diumpan balik kepada tahap pertama, sehingga memberi dampak kepada perubahan yang diinginkan berikutnya. Suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, sikap, dan nilai-nilai dari orang yang terlibat dan tipe gaya manajemen yang dibutuhkan. Jika perubahan melibatkan sebagian besar dari perilaku dan sikap mereka, maka akan sulit merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah manajemen perubahan. 1. Identifikasi tipe perubahan. Ketika Anda harus memanage perubahan, pertama-tama perlu mengidentifikasi tipe dari perubahan tersebut. Contoh, Anda sebagai marketing manager memperkenalkan standar baru tentang kerja keras. A. Tipe peningkatan perubahan, seperti penggunaan waktu secara moderat. Ini akan memerlukan waktu untuk mencapainya karena kebiasaan buruk dari staf. Untuk mencapai sukses akan memerlukan manajemen waktu untuk monitor secara reguler. B. Tujuan dari standar. 1. Setiap staf marketing selalu menguasai produk yang akan dijual. 2. Kepentingan pelanggan didahulukan. 3. Staf marketing akan menerima tanggung jawab untuk bisa memasarkan produk sampai titik penghabisan. 2. Identifikasi tujuan perubahan. Tugas kedua adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan perubahan, kemudian merencanakan tujuan-tujuan tersebut secara jelas dan memberikan batasan antara waktu dengan perubahan mana yang dapat diterima.